Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tutors Master ya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas ya untuk tes kemampuan dasar mencakup soal Corvallis ya. Tes yang menilai diri sendiri dalam mengambil keputusan ya. BUMN sudah bagikan kisi-kisinya ya bahwa BUMN itu punya tata kelola dalam mengolah BUMN. Prinsip dasarnya adalah akhlak ya. Akhlak ini ada 6 poin yang menjadi patokan dalam mengambil keputusan teman-teman sekalian. Jadi setiap soal yang kita jawab nanti, entah itu 4 opsi atau 2 opsi, patokan kita ya 6 poin itu, 6 poin dari akhlak yang telah ditentukan yang merupakan prinsip dasar pekerjaan atau mengambil keputusan saat bekerja di BUMN nantinya. Oke, apa saja itu ya? Sebelum kita lanjut, saya mengajak teman-teman sekalian yang belum subscribe channel kita di Tutors Master ya. Ini silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Jadi ketika ada notifikasi yang masuk bisa menjadi pemberitahuan teman-teman bahwa kami sudah menyampaikan atau berbagi video-video persiapan tes entah itu BUMN, CPNS atau SNBT dan sebagainya. Oke, kita bahas yang pertama. Poin pertama dari istilah akhlak ya, amanah. Ya. Apa istilah amanah di sini? Didefinisikan sebagai adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan ya. Jadi ketika kita sudah mengambil atau diberi sebuah tanggung jawab, ya kita harus amanah ya, bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Poin kedua ya yang menjadi prinsip dasar di BUMN adalah kompeten ya. Di situ definisinya dituliskan ya adalah ya, bisa lihat teman-teman di sini, kompeten terus belajar ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa sudah pintar sehingga tidak perlu lagi ada pengembangan skill ya, baik itu soft skill atau pengetahuan ya, atau skill-skill yang lain yang menganggap kita sudah berpuas diri sehingga tidak harus lagi belajar dan berhenti ya mentok di ilmu-ilmu itu saja ya. Kita dituntut untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Poin ketiga dari akhlak itu adalah Apa itu Adalah harmonis ya. Adalah saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Di sini kita diminta untuk senantiasa peduli ke sesama, entah itu sesama teman kerja, antara konsumen dan produsen ya dan sebagainya, dan menghargai perbedaan yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam suatu kantor nantinya ya itu kita punya latar belakang suku agama yang berbeda-beda. Oke. Poin keempat ya, poin keempat adalah loyal ya. Di sini definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi ketika dihadapkan suatu keputusan ya, kita harus mendahulukan beberapa poin-poin yang menjadi kepentingan bersama ya, mengutamakan kepentingan perusahaan terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi ya. Lanjut ke poin kelima, itu ada istilah adaptif ya. Di situ dituliskan adalah terus menerus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi kita dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, apalagi saat ini sudah masuk zaman 4.0 ya dan sebagainya. Kita dituntut untuk senantiasa belajar ya dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Dan terakhir adalah poin akhlak yang kelima adalah yaitu kolaboratif ya. Di sini membangun kerjasama yang sinergis ya. Kerjasama di sini bisa kita sesama teman kantor ya, karyawan, kita dengan atasan, kita dengan bawahan, kita dengan konsumen ya, kita dengan segalanya. Kita bisa saling kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik.
Oke, mungkin itu pengantar sedikit untuk tata kelola atau nilai-nilai yang ada di BUMN yang menjadi patokan utama dalam mengambil keputusan. Oke, kita bahas soal-soal terkait dengan core values ini. Ada 10 nomor yang kita siapkan. Kita bahas nomor pertama. Oke, lanjut. Oke, soal nomor 1, soalnya seperti ini. Seberapa sering Anda merefleksikan keputusan yang Anda telah ambil dan mengevaluasinya? Ya, di sini ada dua opsi. Saya sering merefleksikan, ya, dan mengevaluasi keputusan saya. Yang kedua, saya jarang merefleksikan dan mengevaluasi. Ya, di sini jawaban yang tepat, ya, yang paling bijak adalah opsi A. Ini masuk opsi apa teman-teman? Nah, saya kasih di sini ya, ada di sini. Bisa teman-teman lihat patokannya. Kira-kira masuk poin mana dari akhlak di sini? Oh, benar ya. Jadi untuk nomor 1 ini masuk di poin ya. Poin apa? Poin adaptif ya, adaptif ya. Sebagaimana kita paham bahwa adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias menggerakkan atau menghadapi perubahan. Artinya ketika apa yang kita sudah lewatin ya, kita sudah ambil keputusan ya, itu kurang tepat ya, kita berbenah lagi, kita mengevaluasi ya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatin sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik lagi ke depannya ya. Maka jawaban untuk nomor 1 itu adalah opsi A. Saya sering merefleksikan dan mengevaluasi keputusan saya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ya, soalnya seperti ini. Seberapa kuat ya motivasi Anda untuk mencapai tujuan ya, mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Di sini ada opsinya saya sangat termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Yang kedua, saya jarang termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Tentu di sini sangat jelas teman-teman ya, jawabannya sama, jawabannya adalah A ya. Saya sangat termotivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama ya, tujuan perusahaan atau organisasi. Di sini dari poin akhlak ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, di sini masuk poin apa teman-teman? Kira kita nomor 2 ini masuk ke poin loyal ya. Loyal seperti mana definisi, berdedikasi ya, definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di sini kita bisa ambil keputusan ya, indikatornya adalah kita senantiasa mengungkapkan motivasi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama dibanding dengan tujuan pribadi ya. Kita harus senantiasa termotivasi untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan bersama. Oke, poin loyal di nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut di soal nomor 3 ya. Soalnya seperti ini. Ketika dihadapkan pada situasi sulit ya, difficult situation ya, apakah Anda cenderung mengambil keputusan secara spontan ya? Apakah langsung mengambil keputusan atau mempertimbangkan dengan sangat hati-hati? Opsinya adalah saya cenderung mengambil keputusan secara spontan ya, atau hati-hati. Kira-kira teman-teman pilihannya di sini yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat untuk poin nomor 3 yaitu adalah opsi B teman-teman. Ini masuk ke ya, nilai dari kompeten ya, kompeten ya. Di mana definisi dari kompeten itu ya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pengambilan keputusan itu harus sangat hati-hati sebab ini menunjukkan atau ketika kita berhati-hati ini mengimplementasikan ya penerapan nilai dari kompeten. Kita tidak terburu-buru sehingga ceroboh dalam mengambil keputusan-keputusan yang bisa mempengaruhi banyak orang, baik itu individu maupun perusahaan ya. Jadi kedepannya kalaupun memang ini kita ada yang spontan ya, paling bijaknya adalah hati-hati sebab keputusan yang kita ambil kadang tidak cuma mempengaruhi diri kita tapi mempengaruhi secara luas.
Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4, teman-teman sekalian ya. Di sini ada soal seperti ini ya. Sebagian besar Anda mengambil tanggung jawab atas pencapaian tujuan Anda dan memegang teguh kepercayaan ya. Kepercayaan di sini tanggung jawab ya yang diberikan kepada perusahaan kepada Anda. Di sini saya mengambil tanggung jawab penuh dan berusaha keras untuk mencapainya serta berpegang teguh agar kepercayaan yang diberikan tidak mengecewakan. Saya lebih cenderung mengandalkan ya orang lain dan kurang mengambil tanggung jawab. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ya itu kita ambil poin akhlaknya dulu ya. Di sini lebih kecenderung nilai apa sih teman-teman sekalian? Nilai di sini untuk poinnya karena mengambil tanggung jawab ya dan kepercayaan ini lebih masuk ke poin amanah teman-teman ya. Amanah ya. Di sini kita dapat ambil keputusan ya, tanggung jawab penuh dan memiliki kemandirian ya dengan tujuan mencerminkan dedikasi dan tekad untuk mencapai tujuan tertentu ya. Dan berusaha untuk menyelesaikan suatu tanggung jawab dengan baik ya. Di sini dituliskan dan tidak memberikan kekecewaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya. Jadi nomor 4 ini jawabannya A. Nilai akhlak yang kita bisa ambil adalah amanah. Oke, definisi amanah apa? Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, bagaimana perasaan Anda ya ketika ditempatkan pada divisi kantor yang memiliki latar belakang pendidikan ya yang berbeda dengan Anda ya. Jadi ceritanya Anda ditempatkan dengan teman yang punya latar belakang pendidikan yang beda dengan Anda, bisa di bawah sama tapi beda jenis ya. Merasa senang karena dapat bertukar informasi dan ilmu pengetahuan, dan yang kedua merasa tertantang untuk berkolaborasi dan menghasilkan ide-ide baru. Jadi di sini poin yang masuk pada nilai akhlak ya karena menggabungkan beberapa latar belakang pendidikan yang berbeda, maka kita anggap bahwa soal ini masuk poin apa teman-teman? Kolaboratif ya. Kolaboratif ya. Apa tadi definisi di awal kolaboratif? Yaitu membangun kerjasama yang sinergis ya. Sinergis ini nggak harus sama latar belakang, tapi memiliki juga latar belakang yang berbeda-beda untuk menghasilkan beberapa inovasi-inovasi yang baru. Maka jawaban yang paling tepat untuk opsi nomor 5 atau soal nomor 5 adalah opsi B ya. Merasa tertantang untuk berkolaborasi dan menghasilkan ide-ide baru ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ya, sebelum kita lanjut ya, saya mengajak teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Tutors Master untuk senantiasa support channel kita. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Pelanggan melaporkan keluhan tentang produk kami di luar kerja ya, di luar hari kerja. Tindakan yang perlu kamu lakukan apa nih ya? Memberikan solusi jangka pendek terlebih dahulu ya, atau tanggap menyelesaikan akar masalah. Oke, di sini kita dihadapkan pada persoalan ya, ada keluhan tapi ini bukan hari kerja ya. Apa kita mengurus atau enggak, kan pertanyaannya seperti itu. Poin untuk soal nomor 6 ini itu masuk ke soal atau konsep peduli ya. Peduli ini ada di poin harmonis teman-teman ya, di poin harmonis. Di mana definisi harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Maka di sini untuk jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah tanggap menyelesaikan akar masalah ya. Apalagi kalau misalkan ini tentang produk-produk yang memang harus dibutuhkan mendesak ya. Jadi kita harus walaupun di luar kerja, kita tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak cuma menyelesaikan untuk jangka pendek ya. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 ya, nomor 7 dan nomor 8 kita gabung aja ya supaya cepat pembahasannya.
Menurut saya ya, visi perusahaan merupakan hal yang wajib dipahami oleh seluruh karyawan sebagai tujuan bersama. Sebagai tujuan bersama, ini kata kuncinya. Hal yang menjadi acuan, ya ini acuan, manajemen dalam mengambil keputusan, ya ini manajemen dalam mengambil keputusan. Soal nomor 7 ini untuk poin akhlaknya itu masuk di poin kolaboratif, teman-teman. Kolaboratif ya. Di mana definisi kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergi. Jadi untuk mencapai tujuan bersama itu tidak cuma manajemen aja yang mengambil keputusan, tapi dalam suatu visi perusahaan ya memang harus diwujudkan bersama-sama, dipahami bersama-sama sehingga setiap stakeholder yang berada dalam perusahaan itu mengambil keputusan, mengambil tindakan itu mengacu pada visi perusahaan sehingga bisa meraih visi perusahaan dengan baik ya. Maka jawabannya untuk nomor 7 adalah poin A ya. Lanjut soal nomor 8, pandangan saya ya terhadap alat-alat otomatisasi ya yang bekerja secara otomatis ceritanya dan yang membantu pekerjaan adalah tetap menggunakan cara manual ya, karena itu yang biasa saya lakukan ya. Lalu perlu dikaji karena dapat membantu menjaga hasil kerja. Maka di sini poinnya adalah itu adaptif ya. Dari poin akhlak ini dia masuk di poin adaptif. Apa itu adaptif? Ya, kita pahami bersama. Terus berinovasi ya dan antusias menggerakkan atau menghadapi perubahan ya. Jadi di zaman digitalisasi ini ya kita memang harus siap beradaptasi dengan poin-poin atau keadaan-keadaan tertentu yang memudahkan pekerjaan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah perlu dikaji dan dapat membantu menjaga hasil kerja ya. Apabila teman-teman ada jawaban yang berbeda, silahkan jawab ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Kita masuk ke dua soal terakhir ya. Nomor 9 dan nomor 10 ya. Soalnya seperti ini. Pada saat saya menjadi delegasi ya, utusan perusahaan untuk menemui pelanggan, maka yang saya akan sampaikan pesan ya sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan saat itu atau secara lengkap. Ini masuk karena kita diutus ya. Ini kuat kaitannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu lebih ke poin amanah teman-teman ya. Maka di sini jawabannya adalah ketika kita diutus ya harus menyampaikan informasi secara lengkap tanpa melebihkan atau mengurangi informasi yang kita udah pahami ya. Itu untuk soal nomor 9 ya. Poin akhlaknya adalah di poin amanah. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir. Apabila ada rekan kerja yang meminjam uang kepada saya, kepada saya bla bla bla, saya akan gimana nih? Saya lihat reputasi dulu ya, kita lihat reputasinya dalam hutang piutang atau meminjamkan sesuai kemampuan saya ya. Di sini lebih kuat kaitannya ya dengan poin akhlak. Peduli ya, peduli itu masuk di poin apa teman-teman? Peduli masuk ke poin harmonis ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah meminjamkan sesuai dengan kemampuan saya ya. Sesuai kemampuan ya. Jadi ketika misalkan ada yang mau ngutang ya, mau minjam 3 juta sementara kemampuan kita cuma 1 juta, jangan dipaksakan teman-teman ya. Jadi kita nolong, jangan juga kita tidak menolong diri sendiri ya. Mungkin cukup pertemuan kita atau pembahasan kita pada video kali ini ya. Semoga ada manfaat. Teman-teman yang tes BUMN semoga nilainya maksimal, semoga bisa lanjut ke tahap selanjutnya sampai dengan tahap akhir dan bisa lulus di BUMN yang dipilih teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat belajar, selamat tes ya. Kita tinggal tunggu kabar-kabar baik dari teman-teman sekalian yang lagi tes. Semoga
lulus dan bisa menjadi atau meraih apa yang diinginkan. Mungkin cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.